Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu ya dalam materi-materi pemaparan materi-materi kebidanan yang pada hari ini akan saya sampaikan untuk mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga untuk pokok bahasan metode keluarga berencana dengan AKDR atau IUD. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan paparkan IUD atau AKDR secara teori, sedangkan untuk prakteknya nanti saya akan share video. Ya, langsung saja mungkin untuk saya share screen materi hari ini, ya, tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Ya. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang orang awam masih menyebutnya sebagai spiral, banyak yang menyebutnya sebagai spiral karena memang bentuk dari AKDR dulu ketika pertama kali launching, ketika pertama kali digunakan itu bentuknya seperti spiral. Walaupun sekarang ini sudah tidak digunakan AKDR yang berbentuk spiral, tetapi masyarakat sudah familiar dengan kata spiral, ya, penyebutan spiral. Ya. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD, ya, atau IUD intrauterine device. Apa itu AKDR? Jadi AKDR yang sekarang digunakan itu ada dua jenis. Ada AKDR yang tanpa hormonal dan ada AKDR atau IUD yang mengandung hormonal. Ya. Nah, ini bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya ada Cooper-T, ada Novate, ada Multilot. Yang sekarang ini familiar di pasaran atau banyak digunakan di pasaran, itu yang Cooper-T dan Novate, atau yang berbentuk seperti Hurte. Sedangkan yang berbentuk spiral, seperti zaman dekade yang lalu, itu sekarang sudah tidak digunakan, karena ternyata lebih efektif yang berbentuk T, efektivitasnya lebih tinggi. Ya. Nah, AKDR ada dua macam, ada yang mengandung progestin releasing, ya, ada yang mengandung hormonal, hormon mengeluarkan hormon, ada yang tidak mengandung hormon. Ya, yang tidak mengandung hormon itu mengandung lilitan tembaga. Nanti akan kita lihat bagaimana cara kerjanya yang mengandung hormonal dan lilitan tembaga. Kalau yang mengandung hormonal itu cara kerjanya sama dengan metode kontrasepsi hormonal yang lainnya, misalkan implan itu kan juga mengandung hormonal, dia mengeluarkan hormon dalam jangka waktu tertentu, ada yang untuk 3 tahun, ada yang untuk 5 tahun, ya. Setelah jangka waktu itu, maka hormon yang terkandung di dalam alat tersebut akan habis. Sama juga dengan IUD atau AKDR yang mengandung hormonal juga seperti itu. Ya, jadi dia akan mengeluarkan hormon secara berkala sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kalau untuk yang mengandung lilitan tembaga, bagaimana kerjanya kita lihat. Nah, ini IUD yang mengandung lilitan tembaga, itu ada beberapa macam cara kerjanya. Yang pertama, dia bekerja dengan mengganggu kemampuan sperma untuk melewati kavum uteri. Karena kita lihat di situ, di kavum uteri ada AKDR, yang posisinya bisa dilihat seperti itu, seperti di gambar, dia menutupi jalan ketika sperma akan masuk dan mencari ovum atau bertemu dengan ovum untuk terjadi konsepsi. Nah, dia akan ganggu dengan posisi AKDR di kavum uteri, dan lengan dari AKDR lengan AKDR akan menutupi kavum uteri. Ya, jadi sperma itu kan diejakulasikan, dia dikeluarkan di depan uterus, di depan mulut rahim. Dia sperma itu kan tidak imotil, dia motil, dia bergerak akan masuk mencari
ovum yang sudah matang, yang sudah dikeluarkan oleh ovarium. Karena kita tahu setiap bulan ovarium akan mengeluarkan ovum yang sudah matang atau biasa disebut ovulasi. Nah, ovum yang sudah matang, dia akan keluar berjalan melewati tuba falopi untuk bertemu dengan sperma yang tadi sudah diejakulasikan dikeluarkan. Sperma juga akan berjalan mencari ovum, dan ovum dan sperma dia akan bertemu di tuba falopi untuk terjadi konsepsi. Tetapi ketika ada AKDR di kavum uteri, maka jalur endometrial atau jalur sperma untuk bisa masuk dan bertemu dengan ovum di tuba falopi dia terganggu sehingga dia tidak bisa melewatinya. Ya, kita tahu setiap kali ejakulasi ada berjuta-juta sperma yang sudah dikeluarkan yang dia akan berlomba-lomba lari untuk mencari ovum tersebut. Tetapi jalan akses ke sana itu terhalang oleh adanya AKDR di kavum uteri. Ya, itu cara kerja yang pertama. Dan yang kedua, selain dia ada alat di situ yang akan mengganggu jalannya sperma, juga dengan lilitan tembaga di situ dia akan membuat lendir serviks itu menjadi lebih banyak karena ini benda asing di sini. Tembaga ini menyebabkan iritasi ringan pada kavum uteri sehingga kavum uteri itu tidak siap diri untuk menerima implantasi ketika mungkin terjadi konsepsi dan juga menyebabkan lendir serviks ini menjadi tebal. Ketika lendir serviks tebal, maka itu juga menjadi portal atau menjadi halangan bagi sperma untuk bisa masuk ke kavum uteri. Ya, ini cara kerja yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya dia juga akan mengubah garis atau jalur endometrial tadi karena dia posisinya di situ menjadi portal untuk sperma jalan dia. Kemudian mengganggu proses reproduktif sebelum sel telur mencapai kavum uteri ya. Tadi mencegah yang pertama kan tadi menebalkan lendir serviks sehingga sperma sulit untuk masuk, terhalang lendir serviks yang menebal. Apabila kan kita tahu ada berjuta-juta sperma yang dikeluarkan. Nah, ketika ada sperma yang berhasil menembus mukus serviks yang sudah menebal tadi, misalkan ada yang berhasil masuk, maka dia akan terhalangi dengan posisi AKDR di situ sehingga jalan atau aksesnya itu terganggu ya. Dirubah jalur endometrialnya, dia harus mengikuti adanya portal di sini sehingga mengganggu kemampuan sperma untuk melewati kavum uteri. Kalaupun bisa terlewati, dia akan mengganggu proses reproduktif ketika kalaupun ada sperma yang bisa bertemu dengan ovum sampai terjadi pembuahan, maka dia akan kesulitan untuk berimplantasi karena tadi ini yang warna hitam ini ada lilitan tembaga hitam di IUD ini. Ini adalah lilitan tembaga yang dia fungsinya adalah membuat endometrium itu terjadi iritasi ringan lokal di endometrium sehingga menyebabkan kalaupun misalkan ada sperma yang kuat sekali, dia mampu untuk menembus uterus yang tadi sudah ada IUD-nya, sampai terjadi konsepsi, ketika dia akan berimplantasi, dia tidak akan bisa berimplantasi karena endometrium tidak siap untuk menerima implantasi. Sehingga dia bisa lisis atau keluar bersamaan dengan darah menstruasi. Karena ketika endometrium itu tidak ada implantasi pada endometrium, maka dinding endometrium itu akan lisis atau akan lepas pada periode menstruasi dan dia akan keluar. Nah, ketika periode menstruasi tersebut, hasil konsepsi yang kalau tadi misalkan sperma bisa masuk, yang hebat bisa masuk, bisa ketemu, terjadi konsepsi, hasil konsepsi tidak bisa berimplantasi atau nempel, maka dia akan lisis atau keluar bersamaan dengan menstruasi. Jadi itu cara kerja dari AKDR. Yang pertama, dia menebalkan lendir serviks, kemudian mengganggu proses sperma untuk terjadi pembuahan ya, menghalangi jalan, merubah jalur endometrial ya, mengganggu kemampuan sperma untuk melewati. Kalaupun bisa terjadi
konsepsi, maka dia akan terganggu ketika akan berimplantasi. Nah, itu adalah cara kerja dari AKDR yang mengandung tembaga atau tidak mengandung hormonal. Ya. Nah, untuk AKDR ini ada keuntungan kontraseptif dan ada keuntungan non-kontraseptif. Keuntungan kontraseptif itu artinya adalah keuntungan yang berhubungan dengan pencegahan kehamilan. Ya. Yang pertama adalah AKDR ini efektivitasnya tinggi, bahkan sangat tinggi, bisa dibilang sangat tinggi, yaitu 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 wanita, persen kehamilan per 100 wanita yang mengandung tembaga, yang bukan mengandung hormonal. Artinya apa? Artinya dari 100 wanita yang menggunakan AKDR itu hampir tidak ada satu yang terjadi kegagalan. 0,6 sampai 0,8 ya, tidak sampai 1, tetapi tetap ada angka kegagalannya, artinya tetap potensi untuk terjadi gagal di dalam penggunaan kontrasepsi ini. Jadi ketika kita melakukan konseling kepada pasien, kita harus tekankan bahwa tidak ada satupun metode kontrasepsi yang tidak ada angka kegagalannya atau tidak mungkin gagal. Pasti ada angka kegagalannya walaupun kecil. Nah, AKDR ini angka kegagalannya adalah 0,6 sampai 0,8, hampir tidak ada satu. Ya, sehingga bisa dibilang ini adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif. Dan keuntungannya yang lain, keuntungan untuk kontraseptif atau mencegah kehamilan, yaitu metode ini bisa digunakan untuk jangka panjang, bahkan bisa sampai 10 tahun. Yang mengandung tembaga, Copper-T 38A, itu bisa digunakan untuk 10 tahun. Artinya sekali kita pasang AKDR, ketika tidak ada masalah, ya, maka itu bisa efektif mencegah kehamilan sampai dengan maksimal 10 tahun ya. Dan ini relatif tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu libido ya, beda dengan hormonal. Hormonal itu kadang kan mengganggu libido atau nafsu seks atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Kalau AKDR tidak ya. Jadi relatif tidak mengganggu hubungan seksual, dan ketika akseptor yang menggunakan AKDR ingin kesuburannya kembali atau ingin punya anak, setelah dilepas AKDR-nya, maka kesuburannya akan cepat kembali ya. Artinya setelah dilepas, maka ketika dia ingin hamil lagi, maka bisa segera hamil lagi. Kemudian tidak mempengaruhi laktasi, jadi ini bisa dipakai untuk ibu yang menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak mempengaruhi mekanisme laktasi, tidak mempengaruhi manajemen laktasi, jadi bisa digunakan pada ibu menyusui. Dan efek sampingnya relatif sedikit, nanti kita lihat efek sampingnya apa saja. Kemudian ini juga memudahkan klien atau akseptor karena setelah dipasang kemudian kontrol kunjungan tidak lanjut ya, kontrol untuk mengetahui benang, kemudian kontrol lagi ya, maksimal 2 kali kontrol. Setelah itu pasien tidak perlu lagi datang atau kontrol ke klinik ketika tidak ada masalah sampai dengan jangka waktu penggunaan AKDR. Kalau untuk 10 tahun sampai dengan 10 tahun akseptor tidak perlu datang ketika tidak ada masalah ya. Jadi menguntungkan akseptor. Kemudian dapat disediakan oleh petugas yang bukan dokter, tetapi bidan bisa memberikan pelayanan ini asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sudah mengantongi, sudah memperoleh sertifikat pelatihan. Karena memang ini tidak harus diberikan pelayanan oleh dokter, selain dokter pun bisa, termasuk bidan, tetapi syaratnya harus sudah terampil. Bagaimana tak tahu bidan tersebut sudah terampil? Ketika bidan sudah mengikuti pelatihan TIU biasanya, kontrasepsi terapeutik
update yang terbaru, ya itu salah satu syaratnya. Jadi bidan boleh. Kemudian ini tidak mahal, artinya begini, mungkin ketika pasang pertama, ketika pasang bayarnya mahal sampai 300, 500 misalkan. Tetapi kita lihat jangka waktu penggunaannya ini bisa untuk sampai 10 tahun, ya 500 untuk 10 tahun misalkan. Dibandingkan dengan kalau menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, misalkan pil, ya setiap hari harus minum, kita harus selalu beli atau suntik 1 bulan atau 3 bulan, setiap 1 bulan atau 3 bulan harus mengeluarkan dana. Ini kalau dibandingkan AKDR itu relatif tidak mahal kalau dilihat untuk jangka waktu penggunaannya. Itu keuntungan kontraseptif. Sedangkan keuntungan non kontraseptif atau keuntungan yang tidak ada hubungannya dengan pencegahan kehamilan juga ada keuntungannya, ya terutama adalah AKDR yang mengandung progesteron atau yang mengandung hormonal, yaitu mengurangi kram akibat menstruasi, mengurangi perdarahan menstruasi, menurunkan resiko untuk terjadi kehamilan ektopik itu yang tidak kecuali yang mengandung hormonal, ya itu ya. Nah, tetapi selain keuntungan, KDR ini juga ada keterbatasannya. Keterbatasannya apa? Yang pertama adalah bahwa untuk menggunakan AKDR ini sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan untuk penapisan apakah ada sesuatu yang menyebabkan ibu atau klien atau pasien itu tidak boleh dipasang AKDR. Sehingga harus dilakukan pemeriksaan pelvik, ya. Penapisan awal ada pemeriksaan pelvik. Salah satunya adalah untuk mengetahui apakah ibu ada resiko atau mengalami penyakit-penyakit di sekitar pelvik atau organ reproduksi, misalkan penyakit menular seksual. Karena pada kondisi seperti itu, ibu tidak boleh untuk menggunakan AKDR. Kenapa? Karena dengan menggunakan AKDR, ada benda asing di situ, kemudian kerjanya juga AKDR salah satunya membuat iritasi lokal, maka dengan keadaan seperti itu, penyakitnya akan semakin parah atau resikonya untuk terjadi IMS atau PMS lebih tinggi. Ya. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pelvik. Ya, kemudian yang kedua membutuhkan petugas yang terlatih untuk memasang dan mengeluarkan AKDR tadi ya, karena memang perlu tindakan yang berhubungan dengan penggunaan alat, memasukkan benda asing itu harus dilakukan oleh petugas terlatih, termasuk tadi pemeriksaan pelvik, ya itu juga harus dilakukan oleh petugas terlatih. Beda mungkin ketika akan menggunakan metode kontrasepsi pil atau kondom, nah itu tidak perlu petugas kesehatan yang terlatih. Tetapi kalau AKDR memang perlu petugas kesehatan yang terlatih untuk memasang dan mengeluarkan atau mencabutnya. Ya, kemudian keterbatasan yang lain itu memerlukan pemeriksaan benang. Jadi setelah pasien dipasang AKDR, maka secara berkala perlu dilakukan pemeriksaan benang. Karena salah satu efek samping dari AKDR atau kemungkinan yang bisa terjadi pada akseptor KB AKDR itu kemungkinan bisa terjadi ekspulsi atau AKDR keluar secara spontan. Nah, setiap berkala pasien harus melakukan pemeriksaan benang, ya. Klien yang akseptor pengguna AKDR itu harus mau melakukan pemeriksaan benang terutama pada kondisi-kondisi tertentu yang potensial untuk terjadi ekspulsi spontan tadi. Kenapa benangnya diperiksa? Karena benang itu adalah indikator bahwa AKDR itu posisinya tepat atau tetap di tempatnya dan masih ada, ya. Itu ketika benang AKDR pasien nanti jadi setelah pemasangan pasien atau akseptor diajari bagaimana cara pemeriksaan benang dan harus mau. Biasanya dianjurkan memeriksa benang itu pada periode setelah menstruasi yang banyak. Contohnya hari ketiga atau hari keempat setelah menstruasi, ya periode menstruasi yang paling banyak-banyaknya. Setelah tidak banyak, sedikit, itu dianjurkan untuk memeriksa benang karena pada periode menstruasi yang banyak itu potensial AKDR bisa keluar bersamaan dengan darah menstruasi yang banyak tadi. Kemudian keterbatasan yang lain adalah bahwa akseptor itu tidak bisa setiap saat berhenti untuk menggunakan
AKDR sendiri. Jadi ketika dia ingin berhenti atau melepas atau selesai menggunakan AKDR, harus datang ke petugas kesehatan. Beda mungkin ketika pakai pil atau pakai suntik. Kalau pengen berhenti selesai ya sudah, tidak usah datang suntik. Kalau pil ya tidak usah minum pil. Kalau kondom ya tidak usah pakai kondom. Nah, tapi kalau AKDR ingin berhenti, pasien harus datang ke petugas kesehatan untuk dilepas AKDR-nya. Ya, itu. Kemudian keterbatasan yang lain adalah meningkatkan jumlah perdarahan, menstruasi, dan kram. Kalau tadi keuntungan non kontraseptif itu mengurangi darah menstruasi atau mengurangi kram, itu adalah pada AKDR yang mengandung hormonal. Tetapi ini yang kita bicarakan adalah AKDR yang mengandung tembaga, tidak mengandung hormonal. Nah, yang mengandung tembaga itu kebalikannya dengan yang mengandung hormonal. Yang mengandung lilitan tembaga itu bisa meningkatkan jumlah darah menstruasi dan meningkatkan nyeri menstruasi, ya, nyeri atau kram menstruasi. Biasa disebut istilahnya dengan dismenor, ya. Pada akseptor pengguna AKDR, kalau dia memang sudah memiliki dismenor sebelumnya, maka keadaannya biasanya akan lebih parah atau lebih tingkat kramnya atau tingkat nyerinya setelah penggunaan AKDR akan lebih tinggi dibandingkan sebelum dia menggunakan AKDR. Nah, itu keterbatasannya. Dan darah menstruasinya juga semakin banyak karena kita ingat tadi bagaimana cara kerja AKDR. Salah satunya dia membuat iritasi lokal pada endometrium sehingga ketika menstruasi darah menstruasinya akan semakin banyak dibandingkan sebelum dia menggunakan AKDR, karena sebelum dia pakai AKDR kan dia tidak ada iritasi lokal pada endometrium, ya. Tapi iritasi ini tidak berbahaya, tetapi meningkatkan volume darah menstruasi ketika periode menstruasi, ya, itu keterbatasannya. Kemudian tadi bisa berpotensi untuk ekspulsi secara spontan, terutama pada keadaan-keadaan khusus, ya. Yang tadi periode menstruasinya misalkan darahnya banyak sekali, nah itu AKDR bisa keluar bersamaan dengan darah menstruasi yang keluar banyak. Tetapi ketika volume darah menstruasinya tidak banyak, biasa, ya, wajar, normal, maka kemungkinan untuk terjadi ekspulsi juga rendah, ya. Kemudian bisa pengguna AKDR itu juga potensial atau bisa mungkin terjadi perforasi uterus walaupun angka kejadiannya sangat rendah, yaitu kurang dari 1 dari 1000 kasus. Perforasi itu apa? Perforasi uterus itu adalah luka atau lubangnya dinding uterus, ya. Dinding uterus mengalami lubang atau luka, ya. Nah, itu bisa terjadi pada pemasangan AKDR. Jadi kalau perforasi uterus itu bisa terjadi akibat dari teknik pemasangan AKDR yang salah. Makanya kenapa ini harus dilakukan atau pemasangan AKDR itu harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih karena salah satunya potensial terjadi perforasi. Jadi uterusnya bisa berlubang pada pemasangan yang salah. Nanti pada saat pemasangan AKDR, nanti kalau kita sudah sampai ke praktek pemasangan AKDR, ada suatu tindakan di mana kita harus mengukur kedalaman uterus dengan alat yang disebut dengan sonde uterus. Nah, kalau orang yang tidak terlatih, ketika dia mengukur kedalaman uterus dengan sonde uterus, dia tidak sensitif mengetahui bahwa sonde itu sudah mentok sampai ke fundus uteri, dia akan terus memasukkan, maka bisa terjadi lubang pada dinding uterus akibat tadi sonde uterus. Makanya kenapa kok ini harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih, ya. Makanya pelatihan pemasangan AKDR, ya, tadi pelatihan CTU pemasangan AKDR itu latihan memasang AKDR itu harus dilakukan di tempat klinik yang ada kamar operasinya. Kenapa? Karena ketika terjadi perforasi uterus itu adalah keadaan emergensi, ya, keadaan yang gawat darurat. Tindakannya harus dilakukan pembedahan, membuka, laparotomi, kemudian dinding uterusnya dijahit atau diperbaiki lubangnya tadi. Makanya
latihan atau pelatihan keterampilan pemasangan AKDR itu harus dilakukan di klinik yang memiliki ruang operasi. Tetapi nanti setelah terampil, bidan misalkan sudah terampil bisa mau pasang AKDR boleh di klinik mandiri yang tidak memiliki kamar operasi, boleh karena kan dia sudah terlatih, sudah terampil. Tetapi untuk pelatihan awal, pelatihan keterampilan itu harus di klinik yang ada kamar operasinya. Karena tadi untuk menanggulangi atau mencegah ketika terjadi kegawat daruratan seperti itu ya. Tuh. Kemudian keterbatasan yang lain itu adalah tidak mencegah kehamilan ektopik ya. Kemudian dapat meningkatkan resiko penyakit radang pelvik dan infertilitas subsekuan pada wanita berisiko terhadap PMS ya. Jadi makanya ini memang AKDR itu sangat tidak dianjurkan pada wanita yang berisiko tinggi untuk terkena IMS. Nah, siapa kelompok wanita yang berisiko tinggi terkena IMS atau PMS itu adalah wanita yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Ya, misalkan dari PSK, ya wanita yang mempunyai pasangan seksual lebih dari satu itu adalah kelompok resiko tinggi, atau wanita yang mempunyai pasangan pasangan seksualnya mempunyai pasangan lebih dari satu. Ya, jadi kalau wanita yang mempunyai pasangan lebih dari satu itu kan dia punya pasangan seksual lebih dari satu, punya misalkan PSK, dia partner seksualnya bukan hanya suaminya tapi juga pelanggan-pelanggannya. Itu dia kan punya partner seksual lebih dari satu. Tapi selain itu, ibu rumah tangga pun juga bisa masuk kelompok resiko tinggi ketika partner dia, suaminya, itu punya pasangan seksual lebih dari satu. Ibunya mungkin pasangan seksualnya cuma suaminya, tetapi suaminya itu punya pasangan tidak hanya istrinya, misalkan simpanannya, misalkan dia suka jajan, ya, dan lain sebagainya. Itu dia juga termasuk wanita kelompok resiko tinggi. Itu sangat tidak dianjurkan untuk pakai AKDR karena dengan pakai AKDR dia perilaku seksualnya berisiko, akan meningkatkan resiko untuk terjadi menderita PMS, ya, bisa HIV/AIDS, HBV dan lain sebagainya. Karena bisa menyebabkan penyakit radang pelvik, meningkatkan resiko terjadi PMS, meningkatkan resiko terjadi penyakit radang pelvik dan infertilitas subsekuen, infertilitas yang terjadi karena adanya penyakit-penyakit yang diderita. Ya. Nah, itu keterbatasannya. Nah, selanjutnya adalah indikasi. Jadi, siapa sebenarnya wanita yang boleh menggunakan AKDR ya? Yang boleh menggunakan AKDR, wanita usia produktif atau paritas yang menginginkan kontrasepsi dengan efektivitas tinggi, yang sedang memberikan ASI atau masa laktasi boleh, ya. Kemudian postpartum boleh, pasca aborsi boleh, yang tidak beresiko atau beresiko rendah untuk terkena PMS. Kalau beresiko tinggi tidak boleh, itu kontraindikasi ya. Kemudian yang misalkan dia pelupa, tidak mengingat setiap hari harus minum pil, setiap bulan harus suntik, setiap 3 bulan harus suntik. Nah, itu dianjurkan untuk pakai AKDR karena ini tidak harus selalu mengingat ya. Tuh, kemudian yang tidak menginginkan metode kontrasepsi hormonal, kita anjurkan AKDR, boleh karena ini tidak mengandung hormonal, yang mengandung lilin atau tembaga. Kemudian, nah ini yang membutuhkan alat kontrasepsi darurat. Jadi sekarang AKDR itu bisa digunakan sebagai metode kontrasepsi darurat. Ya, mungkin belum sampai dan metode kontrasepsi darurat ya. Jadi metode kontrasepsi darurat itu adalah biasa disebut dengan metode kontrasepsi pasca senggama. Artinya metode kontrasepsi yang dipasang setelah melakukan hubungan seksual yang tidak terencana, ya. Misalkan lupa minum pil, ya, sudah melakukan hubungan seksual ternyata lupa belum minum pil KB, atau lupa suntik, atau pakai kondom tapi kondomnya bocor, atau korban perkosaan atau korban penganiayaan seksual, supaya tidak terjadi sudah melakukan hubungan seksual tetapi tidak ingin hamil, ya, maka bisa menggunakan metode kontrasepsi darurat, namanya darurat. Darurat kan harus segera dilakukan tindakan. Nah,
mungkin kontrasepsi darurat yang ada yang familiar itu adalah pil. Nah, selain pil itu bisa digunakan metode kontrasepsi ini AKDR. AKDR bisa menjadi metode kontrasepsi darurat asalkan syaratnya harus dipasang segera maksimal 7 hari setelah melakukan hubungan seksual. Kenapa seperti itu? Karena sebelum 7 hari, ya sekitar 5 sampai 7 hari, maka kalaupun terjadi konsepsi itu kan belum terjadi implantasi, sehingga dengan dipasang AKDR, tadi kita ingat dia bekerja, dia membuat ras spesifik lokal pada uterus. Kalaupun terjadi konsepsi, maka dia tidak akan bisa berimplantasi, maka harapannya bisa lisis bersamaan dengan darah menstruasi. Tapi itu syaratnya. Ya, harus dipasang segera maksimal 7 hari, 5 sampai 7 hari setelah melakukan hubungan seksual, ya. Dan selain jadi kondar, ini juga kondar untuk jangka panjang. Jadi harapannya mencegah supaya ke depan tidak ada keadaan darurat lagi. Itu indikasinya. Kemudian kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya adalah bahwa IUD atau AKDR itu tidak boleh digunakan pada wanita yang hamil atau dicurigai hamil. Hamil jelas, kalau hamil kan dari hasil pemeriksaan dinyatakan hamil, oh dia tidak boleh pakai AKDR. Selain itu dicurigai hamil. Apa maksudnya dicurigai hamil? Misalkan pada periode masa subur dia sudah melakukan hubungan seksual, kemudian tidak ada perlindungan atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, sampai dengan nanti terjadi tanda-tanda kehamilan atau sampai dengan periode menstruasi berikutnya, maka orang tersebut tetap dicurigai hamil karena dia berpotensi untuk terjadi kehamilan. Itu tidak boleh dipasang sebelum kita yakin bahwa pasien ini sedang tidak hamil. Itu. Kemudian yang tidak boleh selanjutnya adalah wanita yang mengalami perdarahan vaginal yang tidak tahu penyebabnya, tidak jelas ini perdarahan disebabkan karena apa, sampai dengan diketahui bahwa penyebab perdarahan itu karena sesuatu, ini diterapi, ini tidak, tidak kontraindikasi, itu baru boleh dipasang. Tapi ketika wanita ada PPV atau perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya karena apa, dari mana belum jelas, itu tidak boleh dipasang AKDR. Ya. Kemudian wanita yang mengalami PID atau pelvic inflammatory disease, baik lama maupun baru, itu jelas tidak boleh, ya, atau penyakit radang panggul. Kemudian yang ada pengeluaran cairan dari vagina, misalkan pes atau nanah atau cairan-cairan yang mencurigakan, berbau dan lain sebagainya, yang tidak tahu itu penyebabnya apa, itu harus diterapi dulu, diperiksa dulu, baru boleh pakai AKDR. Ya. Kemudian mengalami distorsi kavum uteri. Ya. Jadi memang ada kontraindikasi anatomi yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh dipasang AKDR. Misalkan uterusnya terlalu kecil, ya ada juga orang yang uterusnya terlalu kecil sehingga tidak mungkin untuk dipasang AKDR. Ya kaku, uterusnya kecil, kaku tidak mungkin. Kenapa? Karena sangat potensial untuk terjadi ekspulsi spontan. Ya ada keadaan uterus di mana mungkin pernah dengar duplikasi uterus. Jadi uterusnya sebenarnya satu, tetapi di fundus uterin itu agak turun ke bawah sehingga seolah-olah uterusnya ada dua. Itu ketika dipasang AKDR sangat potensial untuk terjadi ekspulsi, jadi tidak boleh ya. Kemudian pengidap penyakit trofoblas yang berbahaya tidak boleh ya. Penyakit trofoblas yang berhubungan dengan darah ya, misalkan leukemia, anemia, ya itu boleh, karena tadi kita tahu bahwa salah satu yang bisa diakibatkan oleh penggunaan AKDR adalah bahwa perdarahan menstruasinya lebih banyak. Kalau pasien mengalami anemia, leukemia, kalau pakai ini maka akan pakai AKDR maka akan lebih memperparah keadaannya. Ya, pengidap TB pelvik ya tidak boleh. Ya, TB tuberkulosis pada pelvik tidak boleh ya, karena akan memperparah penyakitnya. Kemudian mengidap kanker saluran genital tidak boleh, infeksi saluran genital misalkan vaginitis, cervicitis itu juga tidak boleh, sampai dengan itu diobati, diterapi baru boleh menggunakan AKDR. Itu kontraindikasinya. Nah, selain kontraindikasi di atas juga ada keadaan khusus. Keadaan khusus itu apa? Yang pertama adalah AKDR ini tidak direkomendasikan kecuali jika metode lain itu tidak ada yang cocok. Itu baru boleh. Ada wanita yang
penyakit trophoblas tetapi tidak berbahaya, lebih dari satu pasangan seks, mempunyai lebih dari satu pasangan mempunyai lebih dari satu pasangan seksual. Tadi ya, kelompok risiko tinggi itu adalah wanita yang punya partner seks lebih dari satu atau pasangannya punya partner seks lebih dari satu. Itu tidak boleh. Tetapi boleh apabila metode kontrasepsi lain itu nggak ada yang cocok, hanya IUD satu-satunya yang cocok untuk wanita tersebut. Tapi padahal wanita tersebut dia kelompok resiko tinggi, itu ya boleh, tetapi harus ada perlakuan khusus. Apa perlakuan khusus? Diberikan konseling bahwa selain pakai AKDR, dia harus menggunakan metode kontrasepsi, metode alat kontrasepsi dan pencegahan ganda, yaitu dianjurkan untuk menggunakan kondom. Misalkan PSK atau PK ya, dia kan resiko terjadi penularan IMS. Jadi dia pakai AKDR untuk mencegah kehamilan ketika dia berhubungan dengan suaminya. Tetapi ketika berhubungan dengan selain suaminya, dianjurkan untuk menggunakan kondom untuk mencegah terjadi penularan IMS. Ya, itu ya. Itu jadi boleh Anita pakai AKDR karena alat kontrasepsi lain nggak ada yang cocok. Hanya AKDR satu-satunya yang cocok buat dia. Misalkan kalau pakai hormonal tubuhnya tidak bisa nerima, misalkan pakai pil sering lupa terus, pakai suntik dia juga sering lupa, misalkan hanya AKDR satu-satunya yang cocok boleh, tetapi dengan konseling tambahan dianjurkan untuk menggunakan metode ganda ya. Kemudian wanita yang ada sertifikat stenosis, tadi anemia, nyeri head, infeksi ringan pada vagina, itu kan memang keadaan-keadaan seperti itu dia kalau pakai AKDR maka akan lebih memperparah keadaan. Tapi itu satu-satunya yang cocok ya nggak apa-apa. Tapi harus diberikan konseling. Contohnya pada wanita dengan anemia. Anemia pakai AKDR, perdarahan pada menstruasi akan semakin banyak. Ya, harus diberikan konseling bahwa harus konsumsi tablet penambah darah yang lebih banyak, harus makanan yang mengandung zat besi lebih banyak ya. Itu harus dijelaskan supaya tidak terjadi keadaan yang lebih buruk. Atau nyeri head, orang tersebut dia sebenarnya disminor, mau pakai AKDR, dia satu-satunya yang cocok dipakai untuk wanita tersebut. Ya nggak apa-apa, tapi dijelaskan bahwa dengan AKDR maka disminornya nanti akan lebih sakit. Nah, bisa diberikan terapi ya, terapi pada saat disminor boleh. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian kapan waktu pemasangan AKDR? Kapanpun boleh, asalkan yakin bahwa klien itu sedang tidak hamil, ya boleh. Ya, kapanpun boleh, mau setelah menstruasi, setelah bersalin dan lain, periode waktu kapanpun boleh, asalkan yakin bahwa pasien atau wanita sedang tidak hamil. Kemudian yang kedua, hari pertama hingga hari ke-7 pada siklus menstruasi. Kenapa? Karena pada saat itu pasti sedang tidak hamil, karena sedang menstruasi kan tidak mungkin hamil. Kemudian yang ketiga, postpartum, setelah melahirkan, postpartum boleh ya, nggak masalah. Pasca aborsi juga nggak boleh, tidak ada. Yang jelas, yang pasti sedang tidak hamil dan tidak dicurigai hamil, gitu ya. Boleh dipasang AKDR. Kemudian pada saat pemasangan AKDR harus diingat bahwa kita harus sangat memperhatikan tindakan untuk pencegahan infeksi, karena kita tahu pemasangan AKDR itu kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh, jadi sangat potensial untuk terjadi infeksi. Jadi harus sangat diperhatikan bahwa prinsip pemasangannya menggunakan prinsip steril. Artinya ketika memasang AKDR prinsipnya adalah steril, artinya alat-alat yang digunakan steril ya. Jadi ada beberapa rekomendasi untuk mencegah infeksi pada saat pemasangan AKDR. Yang pertama, sebelum memasukkan harus cuci tangan ya, cuci tangan sebelum periksa pasien, cuci bagian genitalia jika terlihat kurang bersih ya, pasien dianjurkan untuk mencuci genitalianya. Kalau perlu kita lakukan vulva hygiene sebelum pemasangan. Itu sebelum memasukkan atau sebelum memasang. Pada saat memasang, pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan, nggak boleh hanya salah satu. Kemudian
mengeluarkan IUD dari kemasan itu dengan cara yang steril, karena kemasannya steril dan harus tetap dijaga kesterilan dari IUD-nya. Kemudian bersihkan vagina keseluruhan, ya, benar-benar bersih, ya, minimal 2 kali usap. Kemudian teknik memasukkan IUD-nya tanpa menyentuh alat yang nanti akan masuk, yang kira-kira nanti akan masuk ke kavum uteri, itu tidak boleh disentuh. Jadi bukan hanya IUD-nya saja yang tidak boleh disentuh, tetapi ujung sonde, kemudian ujung spekulum itu tidak boleh tersentuh. Bukan hanya tersentuh tangan, tersentuh benda lain itu tidak boleh. Itu harus sangat diperhatikan. Kemudian setelah pemasangan, pasca pemasangan, dekontaminasi, ya, benda yang kotor, buang sampah, tempatkan alat pada tempatnya, ya, pada tempat yang sudah disediakan, dekontaminasi harus tetap diperhatikan, dan cuci tangan baru melepaskan sarung tangan. Itu harus diperhatikan, karena memang ini prinsipnya adalah steril. Nah, teknik memasukkan IUD nanti akan saya share videonya untuk teknik pemasangan, tetapi yang harus diingat adalah bahwa ketika memasang IUD, ini kan sebelum dilepas, AKDR-nya bentuknya seperti ini, ya, sebelum dilepas dari tabungnya, nanti ketika di tabungnya dilepas seperti ini. Nah, yang harus diingat, teknik pemasangannya itu bukan mendorong, karena kalau mendorong itu potensi tadi terjadi perforasi, tetapi menarik. Sekarang tekniknya adalah withdrawal, jadi bukan push, bukan mendorong, tetapi withdrawal. Kita menarik tabung inserter. Nanti lebih jelas pada saat video pemasangannya. Kemudian efek sampingnya, tadi kita sudah tahu indikasi, kontraindikasi, keuntungan, kerugian. Nah, efek samping dari AKDR itu apa? Ada beberapa efek samping, terutama adalah AKDR tembaga, ya. AKDR tembaga, efek sampingnya yang pertama adalah tadi sudah saya jelaskan di depan, adalah perdarahan menstruasi yang lebih banyak dari biasanya, karena berkaitan dengan cara kerja di AKDR tadi, ya. Kemudian perdarahan vaginal yang tidak teratur, ya. Itu biasanya terjadi pada awal-awal pemasangan, biasa disebut dengan spotting, ya. Pada bulan-bulan pertama pemasangan sampai tahun-tahun pertama. Tapi selanjutnya nanti itu akan hilang atau berkurang atau hilang dengan sendirinya karena organ-organ reproduksi sudah beradaptasi dengan adanya benda asing di situ, ya. Kemudian kram akibat menstruasi, ya, tadi memang efek sampingnya. Kemudian menambah kram atau sakit akibat menstruasi, yang tadinya tidak disminor bisa mengalami disminor dengan menggunakan IUD, yang tadinya sudah disminor maka akan lebih parah nyerinya ketika sudah menggunakan IUD. Itu memang efek sampingnya, ya. Kemudian pada IUD yang progestin atau yang mengandung hormonal, sama mungkin dengan metode kontrasepsi hormonal yang lainnya, bisa terjadi amenor atau mungkin perdarahannya lebih banyak karena memang metabolisme hormonal tubuhnya kan jadi kacau atau terganggu, ya. Kemudian efek samping yang kedua adalah benang hilang. Makanya setelah pemasangan klien diajari untuk mengecek benang, karena benang hilang itu ada beberapa kemungkinan, hanya benangnya lepas hilang tetapi AKDR-nya masih di tempatnya, atau AKDR dan benangnya kedua-duanya lepas atau tidak di tempatnya, ya. Jadi efek samping kalau benang hilang harus segera datang ke petugas kesehatan untuk dicek, ini sebenarnya yang hilang hanya benangnya saja atau benangnya plus AKDR-nya yang hilang, ya. Itu. Kemudian sedikit peningkatan untuk resiko terjadi infeksi pelvik sampai dengan 20 hari setelah dimasukkan atau setelah diinsersi ke dalam tubuh. Tetapi setelah itu ketika tubuh sudah beradaptasi maka resiko itu akan menurun. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah personal hygiene-nya. Jadi harus menjaga kebersihan organ genitalia, ya. Kemudian efek samping yang lainnya bisa terjadi perforasi uterus, tetapi ini sangat jarang terjadi, ya. Tadi sudah saya jelaskan, perforasi itu terjadi ketika teknik pemasangan yang tidak tepat, ya, pemasangnya tidak terampil, itu potensi untuk terjadi perforasi uterus. Tapi angka kejadiannya kecil, ya, kurang dari 1/1000 kejadian. Ini tergantung dari teknik pemasangan, keterampilan dari petugas kesehatan di dalam memasangnya. Kemudian efek samping yang lain bisa terjadi ekspulsi atau lepas secara spontan. Tadi sudah saya jelaskan itu terutama pada periode menstruasi yang banyak, ya.
bisa ekspulsi lepas spontan, bisa terjadi kehamilan ektopik, tetapi ini juga sangat jarang ya. Bisa terjadi aborsi spontan pada kehamilan ya. Kehamilan dengan AKDR, ya, misalkan dia pakai AKDR, kemudian terjadi dislokasi atau terjadi kegagalan karena suatu hal, kemudian terjadi kehamilan, maka bisa terjadi aborsi spontan. Ya. Kemudian ya, ini yang paling sering terjadi pada akseptor kontrasepsi itu adalah pasangan mengeluh merasakan benang pada saat melakukan hubungan seksual. Ya. Jadi benangnya mengganggu kenyamanan di dalam melakukan hubungan seksual. Itu juga beberapa keluhan dari akseptor kontrasepsi yang sering terjadi itu tentang masalah benang yang mengganggu kenyamanan di dalam melakukan hubungan seksual. Nah, selain itu ada istilah yang disebut dengan IUD pasca plasenta. Itu adalah IUD yang langsung disang setelah plasenta lepas atau plasenta lahir pada saat persalinan. Ya. Nah, ini harus dilakukan oleh petugas yang khusus atau yang sudah mengikuti pelatihan khusus. Tidak semua petugas bisa melakukan pemasangan ini. Dan ini harus dilakukan konseling prenatal. Artinya sebelum kelahiran itu kalau AKDR yang bukan pasca plasenta itu kan kapanpun bisa dipasang. Nah, kalau ini kan harus dipasang setelah persalinan, kan masih pada periode persalinan, ya. Sehingga konselingnya itu dilakukan sebelum persalinan atau prenatal, bukan sebelum pemasangan AKDR. Kalau yang bukan pasca plasenta itu konseling bisa dilakukan sebelum pemasangan AKDR. Tapi kalau IUD pasca plasenta atau AKDR yang dipasang setelah plasenta lahir, itu konselingnya adalah konseling prenatal, konseling sebelum infartu, sebelum pasien masuk ke periode infartu ya. Kemudian IUD pasca plasenta itu tidak ada resiko tambahan infeksi, perdarahan atau perforasi. Karena apa? Karena kita ingat tadi bahwa infeksi itu terjadi biasanya karena masuknya alat-alat pada saat proses melakukan pemasangan. Sedangkan kalau pasca plasenta itu tidak perlu masukkan alat-alat selain AKDR. Jadi tidak perlu mengukur dalaman uterus dengan sonde. Jadi menurunkan resiko terjadinya perforasi ya. Kemudian tidak ada jepitan tenakulum pada porsio sehingga menurunkan resiko terjadi perdarahan. Kemudian tidak ada alat-alat seperti spekulum ketika memasang ya, sonde ketika memasang, tidak ada alat-alat yang masuk ke organ reproduksi atau ke uterus, maka menurunkan resiko terjadinya infeksi yaitu IUD pasca plasenta. Kemudian lebih nyaman bagi klien karena pada saat persalinan itu kan pasien sudah merasakan nyeri persalinan, proses persalinan yang lebih berat dibandingkan proses pemasangan AKDR. Jadi ketika dipasang ya fine-fine saja, biasanya pasti tidak merasa terganggu ya karena masih pada saat periode persalinan. Beda kalau AKDR yang bukan pasca plasenta ya. Itu dan biayanya lebih efektif. Itu ini sebenarnya riwayatnya kenapa ada IUD pasca plasenta itu kan dulu ada program Jambersal. Jambersal itu kan ada sesungguhnya tujuannya adalah untuk menekan angka fertilitas atau angka kelahiran sehingga harapannya setelah persalinan maka menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Tetapi ternyata itu tidak terlaksana karena setelah pasien lahir kemudian ikut Jambersal ya. Jambersal itu kan gratis ya, tidak membayar. Jambersal lahir itu harapannya boleh gratis, tapi setelah ini kan pasien harus pakai MKJP. Tapi pasien yang Jambersal itu pulang itu tidak datang lagi untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang sehingga terjadi kehamilan lagi. Padahal nanti persalinannya pengennya gratis lagi. Nah, akhirnya ada IUD pasca plasenta. IUD yang dipasang setelah plasenta lahir. Jadi ketika pasien pulang setelah persalinan pulang, dia tidak datang lagi pada masa nifas untuk menggunakan metode kontrasepsi, dia sudah dipasang MKJP. Sebenarnya tujuannya dulu itu. Nah, ini beberapa informasi yang harus disampaikan kepada klien setelah pemasangan AKDR. Nanti setelah pemasangan AKDR itu ada konseling pasca pemasangan. Ini ada beberapa informasi yang harus disampaikan pada saat konseling pasca pemasangan. Yang pertama adalah dijelaskan bahwa IUD segera efektif. Artinya setelah dipasang langsung efektif untuk mencegah kehamilan. Mungkin beda kalau pakai pil atau pakai suntik atau pakai implan itu ada waktu tunggunya.
IUD-nya. Jadi ketika habis dipasang tidak boleh langsung berhubungan seksual karena belum efektif, atau boleh berhubungan seksual tapi menggunakan metode kontrasepsi sementara. Misalkan ibunya pakai kondom sampai dengan alat kontrasepsi atau obat itu efektif. Tetapi kalau AKDR beda. Setelah dipasang boleh langsung berhubungan seksual karena setelah dipasang itu langsung efektif mencegah kehamilan. Misalkan pasien merasa nyaman, pasien nggak nyeri, nggak perih akibat pemasangan, boleh langsung melakukan hubungan seksual dan itu sudah efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ya, itu. Kemudian harus dijelaskan bahwa IUD itu bisa terjadi ekspulsi spontan selama bulan-bulan pertama pemasangan karena AKDR kan masih beradaptasi di situ, kemudian perdarahannya masih banyak. Jadi pada bulan-bulan pertama pemasangan itu masih potensial untuk terjadi ekspulsi. Kenapa? Karena tadi AKDR di situ belum di tempatnya itu masih adaptasi, belum menempel, benar-benar menempel, dan bulan-bulan pertama itu terjadi perdarahan menstruasi yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya karena tubuh masih beradaptasi juga, sehingga bulan-bulan pertama setelah pemasangan itu potensial untuk terjadi ekspulsi. Itu harus dijelaskan kepada pasien ya. Kemudian potensial untuk terjadi perdarahan bercak atau spotting selama hari-hari pertama setelah pemasangan, karena itu perdarahan biasanya disebabkan karena bekas jepitan tenakul pada saat proses pemasangan ya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Pasien jelaskan tidak perlu takut, itu memang normal ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa perdarahan menstruasi itu bisa berubah ya, bisa lebih banyak. Memang tergantung IUD-nya. Kalau IUD yang mengandung hormonal itu biasanya malah mengurangi atau mengurangi volume darah menstruasi. Tetapi kalau yang mengandung AKD, yang mengandung tembaga itu lebih meningkatkan volume jumlah darah menstruasi. Kemudian harus dijelaskan juga bahwa IUD itu dapat dilepas kapan saja ketika pasien menginginkan. Misalkan memang IUD-nya itu Cooper-T 380A misalkan, itu untuk 10 tahun. Tetapi walaupun belum 10 tahun, pasien boleh kok melepas ketika pasien sudah ingin hamil lagi misalkan. Tapi pasien tidak boleh melepas sendiri, tidak bisa melepas sendiri, harus datang ke petugas kesehatan. Ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa AKDR itu tidak melindungi dari PMS atau MS. Makanya orang-orang yang tadi kelompok resiko tinggi itu dianjurkan untuk menggunakan metode ganda selain menggunakan AKR. Ya. Karena memang mungkin ada beberapa orang yang ketika pasang IUD pertama itu nggak beresiko tinggi karena pasangannya cuma satu atau suaminya masih aman-aman saja, nggak suka jalan, nggak punya pasangan lebih dari satu, istrinya hanya dia tok satu. Tapi kan itu akan untuk 10 tahun. Tapi dalam perjalanan sampai 10 tahun, misalkan baru 2 tahun atau 3 tahun, suaminya nikah lagi, misalkan. Ya, akhirnya kan suaminya punya pasangan lagi, suaminya punya pasangan seksual atau partner seks, akhirnya lebih dari satu. Nah, ibu itu termasuk risiko tinggi karena suaminya punya partner seks lebih dari satu. Memang di awal ketika mau pakai AKDR masih aman, bukan kelompok, kan termasuk kelompok risiko tinggi. Tetapi setelah 2 tahun, misalkan pas suaminya lagi punya pasangan lebih dari satu, dia sudah termasuk kelompok risiko tinggi. Itu di awal itu juga harus dijelaskan seperti itu, sehingga kalau terjadi kejadian seperti itu, ibunya paham apa yang harus dia lakukan. Dia sangat beresiko untuk terjadi PMS karena dia pakai AKDR dan masuk ke risiko tinggi. Misalkan 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian suaminya nikah lagi, istrinya jadi 3, nanti jadi 4. Nah, itu kan dia termasuk kelompok risiko tinggi. Itu sangat potensial untuk dia bisa terkena PMS ya. Itu dijelaskan setelah pemasangan. Kemudian kembali lagi untuk check out setelah menstruasi pertama pasca pemasangan, kemudian 4 hingga 6 minggu setelah pemasangan. Yaitu waktu kontrolnya. Kemudian selama bulan pertama setelah pemasangan, pasien dianjurkan untuk memeriksa benang, terutama setelah periode menstruasi yang banyak ya. Itu. Kemudian dianjurkan periksa benang, jadi masih diajarkan bagaimana cara memeriksa benang itu dengan cara 2 jari seperti vaginal tuse, itu 2 jari, jari telunjuk dan jari telunjuk dan jari tengah itu dimasukkan ke dicuci dulu, dicuci bersih pakai sabun, dicuci di air mengalir
yakin tak yakin bersih, kemudian genitalia juga dicuci bersih, kemudian jari telunjuk dan jari tengah itu dimasukkan ke introitus vagina, dimasukkan mentok sampai teraba ada benang, sampai biasanya sampai porsio itu ya, bisa sambil jongkok, bisa sambil berdiri satu kaki diangkat di kursi, bisa sambil tidur telentang ya. Itu jadi tangannya jari telunjuk dan jari tengah itu dimasukkan ke dalam introitus vagina, dimasukkan mentok sampai teraba ada benang ya. Tapi ketika tidak menemukan benang, yang dianjurkan untuk datang ke petugas kesehatan. Bisa dilakukan pemeriksaan VT oleh petugas kesehatan. Kalau tidak teraba, maka dianjurkan untuk USG. Ya. Nah, kapan periksa benang? Setelah periode menstruasi yang banyak, volume darahnya banyak, kemudian jika merasakan kram di perut bagian bawah, atau bercak antar periode, atau setelah hubungan seksual, ya, postcoital bleeding atau perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, kemudian nyeri atau nyeri setelah hubungan seksual atau dispareunia ya, jika pasangan mengalami ketidaknyamanan selama melakukan hubungan seks, nah itu dianjurkan untuk memeriksa benang. Jangan-jangan posisinya, kenapa periksa benang tadi untuk mengetahui posisi AKDR apakah masih benar atau tidak. Bisa terjadi dislokasi atau posisi AKDR-nya berubah tempat, atau terjadi ekspulsi. Ya. Kemudian kita juga harus jelaskan ke pasien bahwa misalkan untuk AKDR Cooper T380A itu untuk 10 tahun, tetapi jangan kok terus nanti nunggu 10 tahun itu baru dilepas. Ya, karena kita juga harus jelaskan ke pasien bahwa pelepasan baga T380A itu diperlukan setelah 10 tahun, tetapi kemungkinan itu dapat dilakukan lebih cepat atau maju. Jadi kalau untuk 10 tahun jangan melepasnya dengan benar-benar 10 tahun, bisa misalkan 9 tahun atau 9,5, jangan sampai 10 tahun pas, karena kita tidak tahu relation tembaganya itu seperti apa, mencegah supaya tidak terjadi kegagalan akibat ternyata relation tembaganya sudah tidak maksimal seperti di awal-awal pemakaian. Itu juga harus dijelaskan ke pasien. Itu kemudian juga dijelaskan beberapa peringatan bahwa akseptor atau klien itu harus kembali ke petugas itu bila tidak merasakan benang ketika meraba benang, kemudian merasakan bagian IUD yang keras. Harusnya ketika meraba benang itu hanya teraba benang, tapi kok tiba-tiba ketika meraba benang juga teraba bagian IUD yang keras, itu juga harus datang ke petugas kesehatan. Kemungkinan IUD-nya terjadi dislokasi ya. Kemudian mengeluarkan IUD-nya keluar spontan, itu juga harus datang ke petugas kesehatan, harus diperiksa. Kemudian ketika pasien mengalami amenor atau terlambat menstruasi atau tidak menstruasi, itu juga harus datang ke petugas kesehatan. Jangan-jangan terjadi kegagalan. Ya. Kemudian pakai kondom jika berisiko tadi untuk terjadi PMS. Selain itu juga klien dianjurkan untuk menghubungi petugas kesehatan atau klinik jika mengalami beberapa hal. Yang pertama, periode menstruasi yang tertunda dengan gejala-gejala kehamilan. Curiga kok tidak mens, amenor, kok kayaknya ada mual, seperti muntah atau payudaranya terasa membesar, perutnya kok seperti teraba kencang, itu menghubungi petugas kesehatan ya. Kemudian sakit bagian perut bawah yang terus-menerus atau sampai terjadi kram, kejang pada perut bagian bawah, khususnya jika diikuti dengan perasaan tidak nyaman badan ya, sakit, demam, panas, dingin, seperti gejala infeksi pelvik, itu harus datang ke petugas kesehatan. Ya. Kemudian hilangnya benang atau ujung plastik IUD yang jatuh atau hilang atau pas pada saat periksa benang, itu juga harus datang. Kemudian tadi ya, ketika awal bukan masuk kelompok risiko tinggi, tapi dalam perjalanan sampai 10 tahun ternyata dia masuk kelompok risiko tinggi, menghubungi petugas kesehatan. Kalau bingung apa yang harus dilakukan, tadi misalkan di awal pasangan seksualnya hanya satu, tetapi di perjalanan sudah pakai IUD,
2 tahun, misalkan dia punya pasangan seksual lebih dari 1, atau pasangannya punya pasangan seksual lebih dari 1. Kenapa? Tadi saya jelaskan bahwa dengan adanya IUD di situ, dia masuk kelompok resiko tinggi, sangat mungkin dia untuk terjadi PMS, karena berhubungan dengan cara kerja dari AKDR tadi. Tuh. Kemudian ini ada beberapa penata laksanaan efek samping ya. Apa yang harus kita lakukan ketika ada pasien yang datang mengeluh ada masalah perdarahan. Misalkan perdarahannya banyak ketika periode menstruasi atau mengalami spotting perdarahan bercak pada periode menstruasi satu dengan satunya ya. Atau tidak menstruasi atau menstruasinya tidak lancar. Apa yang harus dilakukan? Jelaskan, yakinkan ke pasien bahwa itu memang sebenarnya itu efek samping, nggak masalah. Itu efek samping, memang itu efek samping wajar. Tetapi kemudian lakukan evaluasi penyebabnya apakah memang karena AKDR atau ada penyebab yang lain, dilakukan pemeriksaan. Mungkin ada penyebab yang lain, ada penyakit dan lain sebagainya. Ketika diketahui tidak ada penyebab, dijelaskan bahwa memang itu adalah efek samping, itu wajar. Tapi jika mengganggu sekali, jika penyebab lainnya tidak ditemukan, jika mengganggu sekali, maka pasien dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Kalau memang bagi pasien keadaan itu sudah tidak bisa ditoleransi atau sangat tidak nyaman, bisa dianjurkan untuk melepas AKDR, kemudian beralih menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Kemudian kalau pasien datang dengan keluhan kram dan rasa sakit, ya itu juga dijelaskan, itu normal, itu wajar, memang efek samping, kemudian diperiksa, kalau memang tidak ada penyebab yang lain, maka dijelaskan, kalau tidak bisa ditoleransi, dilepas, dianjurkan pakai metode yang lain. Ya. Itu kemudian benang IUD didiskusikan. Benang IUD itu artinya pasien mengeluh ketika melakukan hubungan seksual, partnernya tidak nyaman akibat adanya benang IUD di situ. Jadi artinya begini, tidak nyaman itu ketika berhubungan seksual, maka biasanya keluhan dari pasangan suaminya itu adalah penisnya terkena benang IUD yang menyebabkan tidak nyaman, sakit, perih itu. Itu dijelaskan bahwa itu memang wajar. Biasanya dilakukan pemotongan. Nah, jadi benang IUD-nya dipotong lebih pendek. Kalau memang itu tidak nyaman bagi pasien, malah justru membuat pasangan ini menjadi hubungannya tidak bagus, maka dianjurkan untuk dilepas, ganti metode kontrasepsi yang lain. Nah, itu kemudian ini juga ada beberapa indikasi untuk melepas AKDR. Ya, AKDR dianjurkan untuk diindikasikan untuk dilepas walaupun belum sampai 10 tahun atau belum sampai akhir masa penggunaan. Itu kapan? Jika klien ingin melepasnya, menginginkan, misalkan baru 3 tahun sudah ingin hamil lagi, apa-apa dilepas ya. Atau di akhir masa efektif IUD 10 tahun itu juga diindikasi untuk melepas. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang mungkin ibu-ibu kita, orang-orang tua, itu masa penggunaan AKDR-nya itu sudah habis, sudah lebih dari 10 tahun, tetapi tidak dilepas. Banyak yang seperti itu, malas dilepas, merasa nggak ada gangguan, nggak ada masalah, kok ada AKDR di situ. Itu indikasi untuk melepas. Kalau sudah selesai 10 tahun, dia sudah tidak efektif, ada benda asing di situ yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, ya lebih baik dilepas. Ya. Itu. Jika ada perubahan dalam praktek seksual, ya tadi di awal dia bukan risiko tinggi, pasangannya hanya 1 atau suaminya pasangannya hanya 1, tetapi di perjalanannya sebelum sampai 10 tahun tadi, nah itu adalah indikasi untuk dilepas. Ganti saja metode kontrasepsi yang lain. Kenapa? Karena AKDR di situ dia risiko tinggi, kelompok risiko tinggi untuk terkena PMS, maka sangat meningkatkan resiko untuk terkena PMS. Lebih tinggi resikonya daripada ibu-ibu atau wanita kelompok resiko tinggi yang tidak pakai AKDR. Dia akan lebih tinggi karena dia pakai AKDR, lebih tinggi potensi untuk menderita PMS. Ya. Kemudian jika mengidap PMS atau pelvic atau infeksi pelvic, ya, misalkan dia pakai AKDR, awal-awal aman di perjalanannya, kok tiba-tiba dia merasakan keluhan di organ genitalianya, kemudian setelah diperiksa kok dia mengidap PMS atau radang pelvik, maka itu adalah indikasi untuk melepas.
Indikasinya karena dia menderita PMS atau menderita penyakit radang pelvik. Indikasi untuk melepas. Kenapa harus dilepas? Karena dengan adanya IMS, maka penyakit itu akan lebih parah atau sulit untuk disembuhkan. Keadaannya lebih parah. Ya. Kemudian menopause. Ya. Kalau sudah menopause, lebih baik dilepas AKDR-nya. Karena itu tidak ada manfaatnya, karena AKDR kan untuk mencegah kehamilan, sedangkan kalau menopause itu juga sudah tidak mungkin terjadi kehamilan, maka itu adalah indikasi untuk melepas. Misalkan ibu ini kan belum 10 tahun, tapi kan ibunya sudah menopause, ya sudah dilepas saja, uang tidak pakai AKDR juga tidak mungkin terjadi kehamilan. Itu. Kemudian ini ada video, nanti saya share di di video yang lain, di pertemuan yang lain untuk video dari anamnesa, dari konseling awal, anamnesa, pemasangan, sampai pelepasan AKDR. Itu untuk materi AKDR hari ini, materi teorinya, untuk prakteknya nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhirul salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.